Perkenalkan, nama saya Muhyiddin SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Dengan nomor peserta 210230011. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Tambelang. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja Angkatan 3 tahun 2023 dengan materi Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, ketemu lagi bersama saya Pak Muhyiddin dalam mata pelajaran sejarah di kelas berapa ini? 10.8. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian mengecek kesiapan kelas kalian dulu. Apakah masih ada sampah di kolong-kolong meja atau di mana-mana? Silakan kalian cek coba. Kalian bersihkan, menandakan kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Bersih semua kelasnya? Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah kita bisa mulai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Ketua Kelas Ahmad Muhammad Rifai untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa yang dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran kelas 10.8 dulu, ya? Siap? Ya. Oke. Kelas 10.8, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rasya. Wirya. Fajri. Cahaya Ulia. 4 orang ya yang tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Wah, kita doakan semoga Rasya, Cahaya Aulia, Wirya, dan Siti semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dengan benar. Jadi nanti Bapak berharap kalian akan membuat sebuah proyek tentang kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Sepakat ya? Jadi tujuan kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia dengan benar. Next. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu? Masih? Apa yang Bapak sampaikan? Teori masuknya agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada berapa teori masuknya agama Hindu-Buddha? Ada berapa? Apa saja? 1. Brahmana. Yang kedua? Kesatria. Ketiga? Waisya. Yang keempat? Sudra. Yang kelima? Wah, hebat. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ini pinter-pinter ini. Kelas 10.8 ini luar biasa. Next. Oke. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian semua. Apakah kalian tahu tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia?
kebudayaan yang ada di Indonesia apa aja coba? Satu, kebudayaannya. Kebudayaan baik peninggalan-peninggalan Hindu Buddha apa? Candi. Apalagi? Prasasti. Kalau kerajaannya? Kerajaan Hindu Buddha? Majapahit. Terus? Sriwijaya. Mataram kuno. Apalagi? Kutai. Terus apa lagi? Tarumanegara, ada Kalingga, dan banyak lagi ya. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Coba Hilman fokus. Ya. Apakah kalian pernah berkunjung ke museum atau situs sejarah? Pernah. Apa saja yang kalian kunjungi selama kalian bersekolah atau tamasya? Patung. Patung, apalagi? Candi. Contohnya candi apa? Candi Borobudur. Kemudian yang kedua? Candi Prambanan. Itu peninggalan apa itu? Kerajaan Mataram kuno. Kemudian yang ada di Kerawang apa namanya? Candi Jiwa. Ya, itu adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Baik dari segi peninggalan prasasti ataupun candi-candi yang masih ada dan sampai sekarang kita masih berkunjung ke tempat-tempat itu sebagai objek wisata gitu ya. Cahaya ya. Iya, saya kok nggak ada suaranya. Next, Nathan. Memperdalam materi tentang kerajaan Hindu Buddha, Bapak akan putarkan video pembelajaran terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Siap menyaksikan video ini? Oke. Operator. Maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Pulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Upah yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bimba tersebut merupakan tubuh batu yang adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau Bimba ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Bima Setia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang petualang dari Cina yang bernama Isi. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke Semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asli berupa catatan perjalanan misi dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti antara lain prasasti Kedua Bukit, prasasti Talangtuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Siddhayarta, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Karangberahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa.
Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur penerbangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Oke, jadi setelah sudah menyaksikan videonya barusan? Sudah. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian nih, kelas 10-8. Apa yang kalian dapat simpulkan ketika atau setelah menonton video tadi? Silakan. Itu bahwa Indonesia kaya akan budaya-budayaan, terus seperti kayak kerajaan-kerajaan. Wah iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat temannya dong. Jadi kesimpulan teman bahwa Indonesia itu kaya akan kebudayaan-kebudayaan. Baik itu kerajaan-kerajaan yang pernah ada dan pernah berjaya di Indonesia. Nah, untuk memperdalam materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Bapak ingin menjelaskan sedikit, menambahkan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Hindu-Buddha. Pertama adalah tentang kerajaan Kutai, ya. Next, Nathan. Nah, silakan Nathan. Tentang geografis. Ya. Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kama di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kama, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana, meskipun Kutai telah tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui oleh dunia. Nah, betul ya. Jadi letak geografis kerajaan Kutai yaitu ada di wilayah mana? Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Sungai Mahakam. Nah, ini adalah wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini wilayah Sungai Mahakam. Ini adalah jalur Sungai Mahakam. Nah, jadi kerajaan Kutai itu termasuk kerajaan maritim karena akses pusatnya ada di wilayah daerah perairan, di daerah sungai. Nah, ciri khas kerajaan maritim salah satunya tadi yaitu dekat dengan sumber atau dekat dengan aliran sungai yang ada. Oke. Next. Nah, kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Sang Maharaja Martadipura yang bergelar Martadipura, yang dipimpin oleh Raja Kudungga. Nah, siapa Raja Kudungga? Nah, Raja Kudungga adalah raja pertama dari kerajaan Kutai. Kenapa kok namanya Kudungga, Pak? Nah, menurut para ahli sejarah, raja yang bernama Kudungga adalah nama asli dari orang Indonesia yang belum terpengaruh agama Hindu-Buddha. Jadi nama Kudungga, jadi nama asli Kudungga adalah nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh agama Hindu-Buddha. Next. Nah, ini adalah sumber-sumber prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Ada 7 buah prasasti kerajaan Kutai, ya. Jadi ada 7 buah prasasti kerajaan Kutai, yaitu yang disebut dengan prasasti Yupa, ya, yang berangkat dari tahun 475 Masehi atau abad ke-5. Dikatakan merupakan prasasti tertua di antaranya prasasti yang ditemukan di Indonesia, sehingga sering dijadikan sebagai acuan atau awal masuk. Nah, next. Nah, ini ya. Jadi 7 prasasti Yupa itu apa? Ada berisi tentang silsilah, kemudian tempat sedekah dengan masa kejayaan. Silakan. Nah, dilanjutkan dengan materi berikutnya adalah tentang kerajaan Sriwijaya. Ada kerajaan maritim kedua terbesar ya. Setelah tadi kita jelaskan tentang kerajaan Kutai. Coba next. Nah, letak geografis. Nah, ini adalah letak geografis kerajaan dari Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti yang dapat diketahui bahwa letak kerajaan Sriwijaya itu letaknya ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Jadi letak geografis kerajaan Sriwijaya itu
ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Pusat ibu kota Kerajaan Sriwijaya ya, itu adanya di tepi Sungai Musi. Nah, ini di sekitar Sungai Musi nih. Nah, Kerajaan Sriwijaya tepatnya di daerah tepi Sungai Musi. Kemudian pengaruh Kerajaan Sriwijaya itu, Kerajaan Sriwijaya memperluas mencakup wilayah Selat Malaka, Semenanjung Malaya hingga Laut Jawa. Nah, ini luas Kerajaan Sriwijaya sampai ke sini nih. Oke, next. Nah, sumber. Ada 7 sumber prasasti Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah prasasti kedudukan bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, prasasti Karangbahari, prasasti Ligor, prasasti Kota Kapur, prasasti Muara Candi Muara Takus. Kemudian sumber dari luar negeri. Sumber dari luar negeri yang menerangkan Kerajaan Sriwijaya, berita dari Cina, berita dari India, dan berita dari Arab. Nah, untuk mempertajam kegiatan pada siang hari ini, Bapak ingin meminta kalian membuat kelompok. Nah, silakan kelompoknya nanti dibagi. Bapak sudah bagi nama-nama kelompoknya berdasarkan kelas hari ini. Ada kelompok Kutai, ada kelompok Sriwijaya, ada Mataram Kuno, dan ada kelompok Majapahit. Nah, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian merancang sebuah proyek dengan apa? Dengan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti kelompok Kutai berdiskusi proyek apa yang ingin kalian buat. Kemudian jadwal, menyusun jadwal, kemudian monitoring, kemudian menguji sampai kalian memaparkan produk ya, memaparkan proyek kalian. Mulai dari hari ini kalian coba susun jadwal, nanti Bapak juga akan bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan duduk dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, ayo duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Di sini, di daerah sini nggak apa-apa. Mejanya diangkat, Pai, ayo ditarik biar jadiin satu aja. Ayo, mejanya dijadiin satu. Kutai, mana kelompok Kutai? Coba acungkan tangan. Oh iya, ada Aulia, ya Nadratul Uyun, Ayu Fadila, Fitri, sama Nathan. Itu kelompok Kutai. Kelompok Sriwijaya mana? Ya, kelompok Sriwijaya, Aura, Hilman, Wulan, Nanda, Maria. Kelompok Mataram Kuno. Ya, kelompok Mataram Kuno, Nur Alfia, Cahaya, Raja, Revi, Majapahit. Ya, Rifai, Herni, Eka, dan Farid ya. Nah, untuk memandu kerja kelompok kalian, Bapak membagikan ada lembar kerja peserta didik ya. Silakan, ini diterima untuk kelompok apa ini? Mataram Kuno. Ini kelompok Majapahit. Ini kelompok Sriwijaya. Ini kelompok Kutai ya. Silakan, di situ ada panduannya, tulis nama-nama kelompoknya dulu di paling belakang. Silakan, ayo Raja majuan, nggak apa-apa. Kamu jangan minggir aja, nah gitu, biar dilihatnya enak. Silakan ditulis nama kelompoknya.
Sudah? Oke, sekarang ditulis juga di bagian depan itu kapan mau dimulai membuatkan proyek, kemudian presentasi dan lain sebagainya ya. Silakan dibuat di situ, ditulis. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, materi terkait kelompok, tuliskan jawaban hasil pengamatan atau diskusi kelompok di bawah. Silakan, mulai dari lahirnya kerajaan tersebut, kemudian raja-raja yang berkuasa, masa keruntuhan tentang kerajaan kelompok kalian masing-masing ya. Kayak misalkan kerajaan Mataram, ini kelompok Kutai, ini kelompok Sriwijaya, ini Majapahit. Silakan ditulis di LKPD di lembar yang pertama nomor 7 analisisnya kalian tulis di situ. Ya. Raja-raja yang berkuasa, kemudian boleh buka Google, boleh lain-lain sebagainya, silakan. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian diskusikan setelah sudah membuat materinya, diskusikan proyek apa yang ingin kalian buat. Nah, sebutkan alat-alat juga yang di situ yang kalian butuhkan untuk merancang sebuah proyek. Bisa dipahami? Oke, silakan. Oke, ini kelompok apa ini? Mataram kuno. Oh, Mataram kuno. Kelompok Mataram kuno ada kesulitan nggak dalam mengerjakan proyek ini? Ya, apa? Saya. Ya, raja-raja yang berkuasa ditulis semua. Nanti dibikin proyeknya apa? Silakan ditentukan ya. Nah, bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan kelompok Mataram. Sama-sama. Oke, ini kelompok apa ini? Kelompok Kutai. Kelompok Kutai ada kesulitan nggak dalam mengerjakan proyeknya atau membuat LKPD-nya? Ada? Oh, tidak ada. Silakan ya, kelompok Kutai dilanjutkan ya. Oke, tetap semangat kelompok Kutai. Oke, terima kasih. Oke, ini kelompok apa ini? Oh, Sriwijaya. Kelompok Sriwijaya ada kesulitan tidak? Nggak ada ya? Oke, silakan nanti hal-hal yang terkait dengan apa yang mau dibuat silakan ditulis di LKPD ya. Oke, selamat mengerjakan kelompok Sriwijaya, Hilman dan kawan-kawan. Oke, oke, terima kasih. Pelan-pelan.
Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu presentasi tiap kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil proyeknya masing-masing ya. Setelah kalian berdiskusi selama beberapa hari yang lalu, kalian diminta untuk memaparkan proyeknya masing-masing di depan dengan kelompok yang lain. Itu saja ya, bisa dipahami semua? Oke, silakan. Silakan kelompok pertama, yaitu kelompok Kutai, untuk mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya di depan teman-temannya. Silakan kelompok Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Kutai akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu berupa mathematic pop-up book. Nah, di sini saya akan membacakan tentang pengertian Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada 1300 Masehi di tepian Batu atau Kutai Lama. Kerajaan Kutai didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang berkuasa pada 1300 hingga 1325 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Kutai berubah menjadi Kesultanan Islam pada 1575 saat dipimpin oleh Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Sejak saat itu, Kerajaan Kutai pun berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Adapun raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Kutai yaitu Maharaja Kudungga, Maharaja Aswarman, Maharaja Mulawarman, dan Maharaja Sri Aswawarman. Ada juga peninggalan Kerajaan Kutai. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tugu batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Masa kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Mataram Kuno akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang berbentuk pop-up book. Lahirnya Kerajaan Mataram Kuno yaitu 732 Masehi. Raja-raja Mataram Kuno: 1. Rakai Mataram Saratu Sanjaya tahun 1300 sampai 750 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkara tahun 750 sampai 792 Masehi. 3. Sri Maharaja Rangkai Panunggalan. 4. Sri Maharaja Warak atau Diah Manara. 5. Sri Maharaja Rakai Garung. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan. Keruntuhan Mataram Kuno dimulai pada tahun 1080, di mana pada saat itu terjadi sebuah bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Masa kejayaan Mataram Kuno akhir abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Shailendra. Peninggalan Mataram Kuno: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Prasasti Canggal, Prasasti Sojomerto, arsitektur dan seni relief. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan dari hasil proyeknya masing-masing, mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, serta Kerajaan Majapahit. Ada nggak hal-hal yang menarik
yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Aulia, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman saya bisa mengetahui tentang peninggalan-peninggalan yang ada di peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Aulia. Jadi, kita dapat bisa mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha, beserta peninggalan-peninggalannya. Baik itu candi, baik itu prasasti, ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Asesmen formatif yang akan kamu kerjakan. Bapak sudah sertakan link, ya. Bapak sudah sertakan, sudah kirim linknya di grup WA kelas 10-8. Silakan kalian kerjakan asesmen formatifnya. Silakan dibuka handphonenya, dibuka linknya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Bapak ada kata-kata menarik Bapak kutip dari perkataan Insinyur Soekarno. Kata-katanya seperti ini, gapailah cita-citamu setinggi langit, maka ketika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ahmad Fai, pimpin doa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa hening dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran sejarah minggu depan. Terima kasih.